Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukita Intan Kumala dengan NIM G4B025033 dari Koas Angkatan 26, Program Studi Profesi Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan prosedur dari kuretase gingiva. Prosedur kuretase gingiva merupakan tindakan untuk membuang atau menghilangkan jaringan granulasi pada dinding poket. Tujuannya adalah untuk menghilangkan poket dan juga mempercepat proses penyembuhan jaringan periodontal yang mengalami peradangan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikasi dan kontraindikasi dari kuretase gingiva. Untuk indikasinya, yang pertama terdapat jaringan edem atau peradangan, lalu terdapat poket periodontal dengan kedalaman 4-5 mm. Selanjutnya, untuk kontraindikasinya adalah terdapat kelainan sistemik, terdapat masalah psikologi, dan poket periodontal yang kurang dari 4 mm atau lebih dari 5 mm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari kuretase gingiva. Untuk yang pertama adalah melakukan persiapan dari operatornya, di mana operator harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah WHO, serta menggunakan APD seperti sarung tangan latex, lalu masker, nurse cap, dan juga menggunakan gaun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk prosedur perawatan kuretase gingiva, di mana yang pertama digunakan alatnya yaitu diagnostic set dan ada kuret Greci. Untuk kuret Greci-nya dengan nomor 1, 2, 3, 4 dia untuk gigi anterior, kemudian untuk nomor 5, 6 dia untuk gigi anterior dan gigi premolar, lalu 7, 8, 9, 10 dia untuk gigi bukal lingual gigi posterior, lalu untuk 11, 12 dia untuk mesial gigi posterior, dan 13, 14 untuk distal gigi posterior. Selanjutnya ada mixing pad, ada spatula, ada spuit 3 cc, lalu ada Dapen discuss. Lalu selanjutnya untuk bahannya ini ada periodontal dressing, lalu ada salin, ada povidone iodine, lalu ada vaselin, ada tampon, cotton roll, dan cotton pellet. Selanjutnya adalah persiapan pasien. Pasien diminta untuk duduk di dental unit dengan posisi semi supine. Lalu pasien diberikan polybip untuk menutup dada pasien. Selanjutnya dipersiapkan untuk gelas kumur dan juga suction, serta memberikan inform consent kepada pasien terkait dengan tindakan kuretase gingiva. Untuk prosedur kuretase gingiva yang selanjutnya yaitu melakukan tindakan asepsis menggunakan povidone iodine secara ekstraoral dan intraoral. Ini dilakukan dengan gerakan sirkular dan instruksikan pasien untuk berkumur dengan menggunakan larutan povidone iodine. Selanjutnya adalah lakukan tindakan anestesi infiltrasi pada gingiva yang akan dikuret. Untuk selanjutnya, pastikan anestesinya sudah bekerja. Kemudian lakukan scaling root planning pada area yang akan dikuret. Kemudian alat kuret dimasukkan ke dalam poket sampai dasar poket dengan sisi yang tajam menghadap ke arah jaringan lunak. Kemudian permukaan luar gingiva ditahan ringan dengan jari tangan yang tidak memegang instrumen. Lakukan kuretase dengan gerakan horizontal stroke pada dinding lateral poket. Selanjutnya adalah pembersihan jaringan nekrotik pada junctional epithelium dengan menempatkan kuret di apikal dan sedan epithelium, yaitu antara dasar poket dan puncak tulang alveolar dengan gerakan menyekok. Selanjutnya diulangi beberapa kali sampai jaringan granulasinya terangkat dan ditandai dengan keluarnya darah segar. Lalu dilakukan irigasi dengan menggunakan larutan salin. Setelah sudah, bisa dilakukan kontrol perdarahan menggunakan tampon. Lalu, setelah itu,
Lakukan adaptasi jaringan gingiva dengan ke permukaan gigi menggunakan jari dengan tekanan yang ringan. Selanjutnya adalah pengaplikasian dari periodontal dressing. Yang pertama, persiapan alat dan bahan, yaitu base dan katalis dengan perbandingan 1:1. Kemudian dilakukan pengadukan dengan gerakan melingkar dan juga melipat pada mixing pad menggunakan spatula sampai konsistensinya sudah homogen. Melingkar. Apabila sudah homogen, periodontal pack bisa diambil dengan spatula lalu dicelupkan ke dalam air suhu ruang. Lalu membasahi tangan dengan air atau vaselin. Lalu kita bisa menggulung periodontal pack menjadi bentuk silinder. Selanjutnya, melakukan isolasi dan mengeringkan daerah operasi menggunakan tampon. Selanjutnya, aplikasi periodontal pack pada daerah operasi dengan batas koronal sepertiga cervical gigi dan batas apikal tidak melebihi muku gingival junction dan bebas dari kontak oklusi. Lalu, lakukan penekanan ringan pada gingival, margin, dan area proksimal. Selanjutnya, lakukan penekanan ringan pada gingival, margin, dan area proksimal. Lalu, buang pack yang berlebihan dengan menggunakan excavator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi, informasi, dan edukasi setelah tindakan kuretase gingiva. Yang pertama, minum obat secara teratur sesuai dengan anjuran dan juga gunakan obat kumur sesuai anjuran. Selanjutnya, sikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan menggunakan sikat gigi berbulu halus. Lalu selanjutnya, jangan main-mainkan dengan menggunakan lidah atau dengan menggunakan tangan area yang ditutup dengan menggunakan periodontal pack tadi. Selanjutnya, jangan makan dan minum yang terlalu panas selama 24 jam ke depan dan juga jangan merokok 24 jam ke depan. Selanjutnya, apabila periodontal pack-nya lepas atau terjadi perdarahan lebih dari 8 jam, bisa datang kembali ke RSGM. Lalu jangan lupa untuk lakukan kontrol 1 minggu setelah perawatan kuretase gingiva. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.